Halo semuanya, saya akan men-sharingkan bagaimana kita menyiapkan program aksi bersih. Seperti yang kita tahu, bahwa Trashero melakukan aksi bersih setiap minggu. Tujuannya untuk menumbuhkan kebiasaan relawan, dan kebiasaan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan aksi setiap minggu, maka kita akan membangun kepercayaan dari masyarakat sekitar terhadap Trashero sendiri. Selanjutnya, di mana kita melakukan aksi bersih? Di beberapa tempat yang sampahnya ada di mana-mana. Penting bahwa kita hanya membersihkan area umum, bukan area milik pribadi. Jadi kita bisa membersihkan di pantai, di taman, atau di pasar, atau di tempat umum lainnya. Sebelum memulai kegiatan, coba kita minta izin atau hubungi pemerintah setempat. Kemudian, kita tentukan hari dan waktu. Kita pilih satu hari dalam setiap minggu, serta waktu yang sekiranya cocok dengan waktu luang yang dimiliki oleh tim dan orang-orang di wilayah sekitar. Contohnya, kita bisa membersihkan setiap hari Minggu pukul 4 sore. Kemudian kita tentukan titik pertemuan. Kita dapat menyelenggarakan aksi bersih di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda-beda pada setiap minggunya. Jadi kita punya dua strategi yang berbeda untuk setiap aksi tersebut. Yang pertama, kalau titik pertemuannya tetap. Strategi ini akan sangat memudahkan orang untuk menemukan lokasi aksi bersih. Dan kita juga bisa tulis di poster seperti ini. Bergabunglah dengan kami setiap hari Minggu pukul 4 sore di Pantai Sanur. Yang kedua, kalau misalkan titik pertemuannya berubah-ubah. Kalau berubah-ubah titik pertemuannya, maka kita harus menginformasikan pada orang-orang melalui media sosial mengenai lokasi aksi bersih selanjutnya. Dan kita bisa tulis di poster, kami membersihkan Lembata setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Lokasi detailnya dapat dilihat melalui Facebook kami. Kemudian kita juga menginformasikan kegiatan aksi bersih pada orang-orang. Ada beberapa cara, bisa dari mulut ke mulut, jadi kita bisa berbincang dengan sebanyak mungkin orang, kemudian lewat poster, kemudian sosial media, kita bisa membuat post di Facebook chapter kita dan kita share melalui akun pribadi juga. Kemudian lewat kaos Trashero dan undangan untuk misalkan pihak hotel atau bisnis lain untuk mengirimkan pegawai mereka turut serta dalam aksi bersih. Nah, pastikan seluruh informasi terkait aksi bersih telah tercantum tanggal, waktu, dan tempat. Juga bahwa setiap orang boleh bergabung hanya dengan datang ke lokasi saja. Seperti slogan kita, no cost, no sign up, just show up. Yang berarti tidak perlu membayar, tidak perlu daftar, cukup datang saja. Apa yang disiapkan sebelum aksi bersih? Yang kita butuhkan adalah sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan yang dapat dicuci dan tahan lama, bukan sarung tangan plastik sekali pakai. Kemudian kantong sampah, kita gunakan yang tahan lama, misalkan karung beras, bukan trash bag atau plastik sekali pakai. Dan peralatan P3K. Akan lebih baik jika kita bisa menyediakan air dari wadah yang dapat digunakan kembali. Dan makanan ringan yang tidak menghasilkan sampah. Contohnya, buah semangka, buah rambutan, atau kue yang dikemas tidak dengan plastik untuk para relawan. Kemudian timbangan untuk mengukur berat sampah. Kemudian beberapa alat bantu seperti capit atau skop. Kemudian spanduk atau bendera Trashero, dan selotip atau spidol untuk memberi label di karung-karung sampah. Terlepas dari apakah kita menyediakan isi ulang air minum atau tidak, kita harus selalu mengingatkan para relawan untuk membawa
minuman mereka sendiri saat kegiatan aksi bersih. Ada juga contoh kasus di mana ada komunitas yang ingin bergabung atau kita yang mengajak komunitas lain untuk berkolaborasi. Penting untuk menjelaskan terlebih dahulu pada mereka untuk tidak membawa air minum dan makanan dalam kemasan, menjelaskan pada mereka untuk tidak mencetak banner sekali pakai, dan kalau bisa mereka membawa peralatan clean up sendiri dan sebaiknya yang bisa dipakai ulang. Selain alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan aksi bersih, kita juga perlu mempersiapkan beberapa hal seperti pengelolaan relawan dan perencanaan. Untuk beberapa aksi bersih pertama, ajaklah minimal 2 orang di dalam tim untuk membantu kita. Tugas mereka untuk memberi penjelasan pada relawan baru, dokumentasi, dan timbang sampah. Kemudian, atur penjemputan sampah hasil aksi bersih. Setelah kita mengumpulkan sampah dapat diberikan pada dinas pengelola tempat, atau dikirim ke pusat daur ulang, atau tempat pembuangan sampah resmi. Kemudian transportasi. Pada umumnya, orang-orang diharapkan untuk datang sendiri ke lokasi aksi bersih. Namun, kita bisa sediakan transportasi apabila tempat clean up jauh dari lokasi relawan. Bagaimana cara mengorganisir alat penunjang, penjemputan sampah, atau transportasi? Idealnya, semua hal ini dapat dilakukan oleh komunitas lokal. Jika seluruh anggota komunitas bekerja sama, setiap orang dapat berkontribusi dan berbagi tugas dan menghasilkan hasil yang baik. Ada beberapa kemungkinan cara kerjasama. Pelaku usaha daerah atau dinas kota dapat membantu menyediakan beberapa alat kebersihan. Dinas kebersihan setempat dapat membantu dalam penjemputan sampah. Restoran atau hotel dapat memberikan air atau makanan bagi relawan. Gambaran besarnya adalah setiap orang dapat berkontribusi dan menjadi bagian dari Trust Zero. Penting sekali untuk melibatkan sebanyak mungkin pelaku bisnis dengan jenis dukungan yang berbeda-beda setiap minggunya. Kita bisa gunakan cara yang kreatif. Misalnya, pengusaha spa dapat memberikan voucher spa gratis sebagai hadiah bagi para relawan. Dengan banyaknya dukungan dan sponsor lokal, baik besar maupun kecil, masyarakat kemudian akan paham bahwa Trust Zero adalah gerakan yang netral untuk kebaikan bersama. Ingat, sangatlah penting untuk hanya menerima donasi berbentuk barang dan jasa, bukan berupa uang. Sebagai contoh, jika kita butuh sarung tangan, kita bisa minta bantuan untuk penyediaan sarung tangan. Terkadang, bisnis lebih cenderung ingin menyumbang dalam bentuk uang. Dalam kasus seperti ini, kita beli sarung tangannya terlebih dahulu, lalu kita berikan nota pembelian tersebut kepada sponsor untuk mendapatkan donasi sejumlah nilai pembelian. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan agar segala hal berjalan secara transparan dan semua orang percaya bahwa chapter Trust Zero tidak mendapatkan dana melalui donasi. Teman-teman, di hari H perencanaan aksi bersih rutin, ada beberapa poin yang harus kita jelaskan pada tim kita sebelum memulai aksi bersih. Yang pertama, jelaskan berapa lama aksi bersih. Kita jelaskan kapan waktu mulai dan waktu berakhir. Biasanya, aksi bersih berlangsung selama 1-2 jam. Kemudian, batas wilayah, di mana lokasi awal dan akhir. Kemudian, jelaskan juga di mana lokasi akhir pengumpulan sampah dan jam berkumpul di lokasi akhir untuk pengambilan foto. Kemudian, pastikan agar relawan memisahkan sampah yang diambil sejak awal. Ini akan lebih efisien dibandingkan melakukan pemisahan sampah
Di akhir aksi bersih. Pemisahan jenis sampah akan lebih mudah jika kita membagi tim dan menugaskan setiap relawan untuk mengambil jenis sampah tertentu, misalkan sampah residu dan sampah botol. Atau kita juga bisa memberikan 2 kampil atau 2 karung yang berbeda kepada masing-masing orang. Kemudian tentukan siapa yang akan mengambil foto atau video selama aksi bersih. Dan informasikan kepada para relawan bahwa kita akan mengambil foto atau video mereka. Dan akan memposting di fanpage kita atau feed Instagram kita. Setelah persiapan dan perencanaan selesai, tibalah kita pada jadwal aksi bersih yang sudah kita tentukan. Hadirlah di lokasi beberapa menit lebih awal untuk menunggu para relawan datang. Sambil menunggu, kita juga bisa ambil beberapa foto lokasi sebelum kegiatan aksi bersih. Kita juga bisa membawa bendera Trust Hero dan sebaiknya gunakan kaos kuning Trust Hero agar kita gampang terlihat. Kemudian, sambutlah semua orang yang hadir. Perkenalkan Trust Hero secara singkat. Kemudian, jelaskan rencana apa yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Dan ingatkan semua orang untuk bersenang-senang. Dan jangan lupa untuk beristirahat. Dan ingatkan juga pada mereka bahwa upaya mereka mengambil berapapun jumlah sampah akan sangat berharga. Di akhir aksi bersih, ambil beberapa foto grup dengan semua sampah yang kita kumpulkan disimpan di depan kita. Kemudian, kita juga bisa ambil beberapa foto lokasi setelah dibersihkan atau dibuatkan before after. Setelah itu, lakukan penutupan. Ucapkan terima kasih pada semua relawan dan kepada para sponsor, dan sebutkan nama sponsor apabila ada. Dan katakan kepada semua orang berapa banyak sampah yang terkumpul dan kemana sampah tersebut akan diolah. Di samping itu, kita juga bisa menjelaskan program Trust Hero lainnya yang sedang chapter kita jalankan. Dan kita informasikan bagaimana mereka dapat terlibat pada program-program tersebut. Kemudian, informasikan juga bahwa kita akan memuat foto aksi bersih yang baru saja dilakukan di media sosial kita. Kita minta izin untuk melakukan hal tersebut dan mintalah mereka untuk men-tag diri mereka masing-masing pada foto dan bagikan foto tersebut di profil mereka. Kemudian kita bisa mengumpulkan kontak mereka untuk tetap terhubung dengan Trust Hero dan kalau bisa dirayakan bersama. Sehingga sangatlah baik jika chapter kita mendapat sponsor makanan, minum atau hal lain yang dapat dinikmati bersama setelah aksi bersih. Setelah aksi bersih, kita istirahat terlebih dahulu dan bersiap untuk melakukan pelaporan. Kita wajib melakukan pelaporan dengan cara membuat album di fanpage dan memasukkan data ke sistem trusthero.org/data-id. Selain itu, kita juga bisa posting ke Instagram kalau chapter kita menggunakannya. Usahakan untuk mempost foto kegiatan di hari yang sama atau keesokan harinya, tergantung pada ketersediaan waktu dan tenaga kita. Untuk membuat album di fanpage, kita perlu menulis judul album dengan format berikut.
nomor clean up, tanggal clean up, jumlah relawan, dan jumlah sampah yang dikumpulkan. Seperti contoh yang ada di gambar adalah Trasiro Mas dan Trasiro Larantuka. Kemudian kita juga bisa masukkan data ke sistem trasiro.org/dataid dan tinggal klik nama chapter kita, lalu next, dan kita isi pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di sistem tersebut. Kemudian kita juga bisa posting ke Instagram. Terima kasih Heroes, dan semangat terus!